sudah terlalu sering menerima muntahan terus dari dulunya. Jadi kita harus terus pancing bagaimana supaya mereka bisa mengeluarkan kreativitasnya. Kalau mereka tidak mampu mengeluarkannya, ini yang kita jadi nggak tahu profil apa nanti yang mau dicapai anak-anak ini gitu. Bernalar kritisnya nggak dapat, kreatifnya juga nggak dapat gitu. Kalau sementara mereka mengharapkan hanya Ibu Yusna, Pak Sakti, Ibu Nurbaisan, dan Ibu Diana Nisma yang terus berpikir, ini mau dibuat apa ya? Ini dibuat, bukan tugas kita Ibu, itu tugas mereka. Karena mereka yang kita pancing untuk bernalar kritis, kita yang pancing mereka untuk kreatif. Bukan dari kita idenya, bukan dari kita sebenarnya. Kita kan sudah disuruh berkeliling. Lihat, mau buat apa ini? Lihat, mau apain ini? Gini loh keadaan sekolah kita. Kita mau jadikan apa sekolah kita? Kan gitu tawaran pertama yang dilakukan di modul. Jadi kita yang sebenarnya hanya memberikan mereka jalan. Idenya tetap dari mereka. Itu yang saya kecewa di situ. 10-9 mentok. Mereka nggak mau berpikir. Mereka beranggapan itu tugasnya ibu-ibu itu, tugasnya Pak Sakti. Sampai Pak Sakti udah pakai sarung tangan hijau saya lihat, yang diambil tanah. Saya tengok tanahnya cuman berapa botol aqua? 9 ya Pak ya. Sementara siswanya ada 36. Mewakili apa enggak? Mau ngapain kalian di situ, saya bilang. Saya bilang gini, tatap dulu ruangan ini, saya bilang. Ruangan ujung itu diperindah bisa atau tidak? Bisa kan? Bisa dipercantik nggak ruangan yang sepetak itu di ujung itu? Bisa. Jadi taman bacaan bisa nggak di situ? Bisa Bapak Ibu. Saya udah melihat sendiri kelas sekolah SMP 3 itu ada lorong kosong. Mungkin Bapak Kepala tahu ya Pak ya. Lorong kosong itu tidak misalnya tempatnya menyudut lah gitu. Itu dijadikan ruangan tempat duduk yang khusus untuk seperti pojok baca seperti itu. Mungkin idenya mungkin seperti itu ya kan. Cuman kita harus pancing sama mereka. Ini mau dibuat apa ya nak cantiknya? Itu yang kita pancing. Baik. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya di P5 berikutnya. Kepada Ibu Sri Handayani kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Kurikulum yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu yang berhadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terkait tema 2, memang judul kita itu semantik hijau, semantik sehat. Dari awal sudah kita sampaikan, kita boleh mengambil dari hijaunya, boleh dari sehatnya. Jadi bagaimana menciptakan sekolah yang sehat? Ya sama seperti tadi yang disampaikan Ibu Dewi, tidak mesti kita menanam Bapak Ibu, tidak. Makanya di alur dari tema 2 itu siswa yang kita suruh untuk mengamati lingkungan sekolah. Apa sih yang jadi masalah di sekolah kita ini terkait untuk menciptakan sekolah yang sehat dan hijau? Sebelum-sebelumnya pun sudah kami sampaikan bahwasanya tidak mesti buat taman gitu. Dan apa yang ditawarkan oleh siswa kita itulah yang kita jembatani. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama terkait proposal, ada pendanaan. Itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang apa yang diperlukan setiap kelasnya. Dan di awal pun kami sampaikan bisa terkabul, bisa juga tidak, tergantung dengan kondisi sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kan ini fasilitator ya, atau penghubung, konektor dari ide-ide dari setiap siswa kita. Nah gurunya ngapain? Kalau di modul kan Bapak Ibu ada di situ contohnya persiapan, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu bukan untuk dijawab siswa Bapak Ibu, tapi kita arahkan sehingga ada
bayangkan 7, ada di situ langkah apa saja yang perlu kita ambil untuk mewujudkannya. Nyanya itu apa? Nyanya itu yang sudah kita susun di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misal di 10.2, ini kebetulan yang saya ambil modul 10.2, mereka sudah rancang ini buat taman seperti apa mereka. Nah, ini proyeknya satu kelas. Ini proyek satu kelas. Misalnya di sini nanti kelompok 2 itu ngapain kerjanya? Mungkin hanya kerjanya yang ada untuk menulis aja, ada kerjanya untuk dokumentasi, ada orang yang menyiapkan bibit, ada yang menyiapkan lahan. Nah, jadi kalau seperti itu siswa yang kerja, gurunya ngapain? Gurunya Bapak Ibu, ini ada tugas kita di sini, melihat satu persatu tentang profil pelajar Pancasila yang sudah muncul, yang sudah berkembang di diri anak didik kita. Tapi dari hasil yang kami lihat, itu banyak sekali kita lupa untuk ini. Padahal 3 jam loh, makanya itu perlu 3 jam. Karena satu-satu kita lihat, misal ini 10.2 Adri Pahreji Tanjung. Yang ini elemen satunya memahami kebutuhan ekosistem bumi. Ini tugas kita Bapak Ibu. Kalau mau bikin apa mereka di kelas itu, kita serahkan ke mereka, tapi kita arahkan. Saya yakin Bapak Ibu itu idenya banyak gitu, dimasukkan di ide siswa kita itu. Dan untuk kelima, kami ingatkan kembali, kita nggak menilai hasil Bapak Ibu. Ada nggak kerja siswa kita itu? Sungguh-sungguh nggak mereka? Makanya muncul nggak kreativitasnya? Proses yang kita nilai, ya betul Bu, proses. Karena memang di pendidikan P5 kita nggak cari anak pintar Bapak Ibu, enggak. Kita tidak mencari anak pintar, tapi kita mencari siswa yang bisa berkolaborasi. Kalau misalnya Bapak Ibu matematika, AI sudah jawab semua ya Bu ya. Apapun soal Bapak Ibu bisa dijawab mereka dengan smartphone-nya. Gampang, lebih cepat dia siapnya daripada kita. Kita masih manual. Itu robot langsung siap Bapak Ibu. Tapi mana karakternya? Si robot nggak bisa ngajarin kita lah gitu. Jadi ini pertemuan terakhir untuk bayangkan 7 ini, kami harapkan itu sudah lengkap Bapak Ibu, mulai dari perencanaannya, kemudian mau diapakan rencana itu. Misal kalau saya ambil yang di kelas saya masuki ya Bapak Ibu, itu kami judulnya kan SMA 3 Zero Waste. SMA 3 Zero Waste. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada anak-anak yang bawa plastik besar warna merah itu 10-1 Bapak Ibu, mengutip sampah. Kemarin mereka sampaikan, Bu, ada loh Bu kakak kelas yang mengikut kami, biarlah deh untuk kelas kami aja. Jadi mereka lewat, itu siswa yang MIA 2 kemarin, 11 MIA 2, ketika 10-1 tuh lewat mengambil sampahnya, gak usah deh kami aja. Rupanya ada malunya ketika ada orang yang untuk membersihkan ruangannya. Jadi mereka menyusun siapa petugas hari Senin pagi, Senin pulang sekolah siapa, itu yang kami harapkan supaya kita bisa memantau sama-sama sampai di manalah kerja siswa kita ini, sudah seperti apa perkembangan proses untuk mencapai sekolah yang hijau dan sehat. Makanya kami berikan video, itulah harapan kami yang merancang modul SMA 3 ini. Jadi kalau di depan ini bisa nggak? Bu, kami 10-9 ya Bu, yang nggak ada tamannya. Bisa Bapak Ibu mereka membuat tempat duduk dari bekas kemasan air mineral. Isinya apa? Diisi dengan sampah Bapak Ibu. Diisi botol itu dengan sampah. Bisa dari tempat duduk. Nyaman mereka, apalagi yang di belakang fisika ini yang tempat biasanya untuk merokok ya Bu. Bisa kita buat di situ tempat nongkrong sejuk di situ. Nyaman. Bisa diarahkan nanti ke 10-8 ya Bu ya. 10-8 bisa. Prioritasnya ke sana. Jadi itu jalan lintasnya enak situ duduk. Biasanya kalau udah perempuan duduk situ, yang merokok pindah kayaknya Bu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Handayani atas petunjuknya tentang kegiatan P5 selanjutnya. Baik, yang perlu ditekankan lagi seperti yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan Ibu Sri tadi, bahwa kita melakukan proses yang dinilai adalah profilnya, yang dinilai adalah prosesnya, bukan dari
penilaian dia di dalam hal pengetahuannya. Contohnya misalnya ketika ada pembuatan taman, bukan yang dinilai adalah siapa taman terbaik, mana taman terbaik, bukan seperti itu, tapi yang dinilai adalah bagaimana mereka berkolaborasi membuat taman menjadi indah, taman menjadi lebih bersih dan sehat. Kemudian bagaimana lingkungan sekolah ini bisa jadi lebih hijau dan sehat. Itu yang kita nilai, bukan bagaimana keindahan taman itu sendiri dan kita nilai dalam bentuk angka. Jadi mudah-mudahan setiap koordinator bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar fokus kita tetap sama, tujuan kita sama. Jangan lupa diisi asesmennya. Ketika kita masuk ke dalam kelas, kita isi asesmennya Bapak Ibu. Saya bilang sama anak-anak kelas 10-10, saya lebih kenal kelas 10-10 ketimbang kelas saya yang mengajar sendiri. Saya lebih kenal kelas 10-10 daripada kelas 10-1. Saya lebih kenal kelas 10-10 daripada 12-nya 1. Saya kenal semuanya 10-10, dari huruf A sampai huruf Z. Enggak ada yang Z-nya, enggak ada huruf Z-nya. Saya tahu semuanya kayak mana karakternya. Karena yang kita nilai adalah profilnya. Jadi dimensinya kita ngelihat dia satu-satu. Kalau Bapak Ibu sampai tidak mengenali anak di kelas P5-nya, berarti nggak buat penilaian di sana. Datang saja, kasih kertasnya, kemudian pergi. Saya lihat banyak yang begitu. Kita 3 jam dikasih penilaian Bapak Ibu. Kita dikasih lihat dimensi mana saat ini yang harus kita nilai. Bisa jadi hari ini di bagiannya Ibu Susit misalnya dia bagus. Tiba-tiba besok harinya pas Ibu Herlinda bertingkah dia. Dan kemudian di jam Pak Salman cabut pula. Dan akhirnya di pas jam Bu Ega baik-baik dia. Nah itu bisa jadi penilaian kita selanjutnya. Itu nanti nilai disatukan. Mana ini karakter mana sebenarnya yang ada pada anak ini? Di bagian mana yang perlu kita benahi seperti itu. Baik ya Bapak Ibu ya. Untuk P5 kita berakhir di tanggal 6. P5 kita berakhir dulu atau off dulu di tanggal 6 Desember dan akan kita lanjutkan lagi setelah masuk semester baru. Mungkin diperkirakan di akhir Januari selesai dan kita akan lanjut di tema kewirausahaan. Jadi untuk Ibu Husnil Khotimah sebagai koordinator umum sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya supaya blanko-blanko atau aktivitas-aktivitasnya sudah mulai bisa diperbanyak Ibu, supaya nggak nanti pas masuk semester baru Ibu nggak terburu-buru, lengkap dengan semua asesmennya. Baik, untuk soal sudah masuk semua Bapak Ibu. Ada lagi yang belum masuk? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran mudah-mudahan sudah juga dimasukkan. Untuk biologi sudah masuk Ibu-ibu semua. Kelas 1-nya udah masuk semua. Beda-beda kah? Kita berempat. Ketika muncul sama ya Bu ya? Satu orang yang memasukkan sama semua jadinya. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, untuk ini kita akan mendengarkan bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Padang Sidempuan kepada Bapak kami persilakan.